Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa ruwiya, dan diriwayatkan, an Auf bin Abdillah an Auf bin Abdillah, dari Auf bin Abdullah, annahu, bahwa ia, qala, berkata, kana ahlul khairi, adalah ahli kebaikan, yaktubu, menulis, menetapkan, menulis itu ya. Selain menulis, yaktubu itu menetapkan maksudnya. Yaktubu, menulis, ba'duhum, sebagian mereka, ba'duhum, sebagian mereka, ila ba'din, kepada sebagian, sebagian yang lainnya maksudnya. Ila ba'din, kepada sebagian. Bithalasi kalimatin, bithalasi kalimatin, dengan 3 kalimat. Man, barang siapa, man, barang siapa, amila, beramal, li akhiratihi, untuk akhiratnya, li akhiratihi, untuk akhiratnya, kafahullahu, kafahullahu, Allah mencukupinya, Allah mencukupinya, amrodunyahu, amrodunyahu, perkara dunianya. Waman, dan barang siapa, aslaha, memperbaiki, aslaha, memperbaiki, fima, pada apa-apa, fima, pada apa-apa, bainahu, diantaranya, wa bainallahi, dan diantara Allah, wa bainallahi, dan diantara Allah. Aslahallahu ta'ala, aslahallahu ta'ala, Allah ta'ala memperbaiki,
fima pada apa-apa bainahu di antaranya wa bainan nasi dan di antara manusia. Sedikit lagi, waman dan barang siapa aslaha memperbaiki sariratuhu hatinya aslahallahu Allah memperbaiki aslahallahu Allah memperbaiki ala niyatihi lahiriahnya ala niyatihi lahiriahnya. Alhamdulillah. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Waruwiya dan an Auf bin Abdillahi dari Auf bin Abdullah annahu bahwa ia qala berkata kana ahlul khairi adalah ahli kebaikan yaktubu menulis ba'duhum sebagian mereka ila ba'din kepada sebagian bisalati kalimatin dengan 3 kalimat man barang siapa amila beramal li akhiratihi untuk akhiratnya kafahullahu Allah mencukupinya amra dunyahu perkara dunianya waman dan barang siapa aslaha memperbaiki fima pada apa-apa bainahu di antaranya wa bainallahi dan di antara Allah aslahallahu ta'ala Allah ta'ala memperbaiki fima pada apa-apa bainahu di antaranya wa bainan nasi dan di antara manusia waman dan barang siapa aslaha memperbaiki sarirat hatinya aslahallahu Allah memperbaiki ala niyatihi lahiriahnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu yang hatinya dibersihkan dan disucikan oleh Allah, pada kesempatan kali ini dari Sayyidina Auf bin Abdullah bahwasanya beliau berkata adalah ahli sebagian kebaikan itu menulis untuk sebagian yang lain. Artinya orang-orang soleh mencatat mengenai keadaan orang soleh yang lainnya. Orang baik menulis kategori-kategori kebaikan orang baik lainnya. Contoh, ibu orang baik, orang solehah. Amin ya rabbal. Ibu nulis orang soleh tuh orang baik itu yang begini nih. Paham ya? Nah, menulis tentang orang-orang baik, tentang orang-orang soleh. Yang nulis juga orang baik, orang soleh. Bahwasanya
mereka menulis dengan menetapkan kebaikan-kebaikan itu dengan 3 kalimat. Orang baik nulis mengenai orang baik lainnya, mengenai kebaikan-kebaikan yang diperolehnya dengan 3 kalimat. Nih, kalau mau jadi baik, mau jadi soleh, lihat nih 3 perkara. Kalau model kita begitu, paham ya? Orang baik menulis mengenai orang baik yang lainnya, dan yang ditulis adalah ciri-ciri orang-orang baik. Dengan 3 kalimat. Apa saja? Yang pertama, man amila li akhiratihi, barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, kafahullahu, maka Allah mencukupinya perkara-perkara dunianya. Kalau kita beramal artinya melakukan aktivitas apapun juga niatnya adalah untuk keselamatan kebahagiaan akhirat, maka Allah cukupi urusan-urusan dunia kita. Nggak usah bingung, perbaiki saja kondisi di mana kita menjadikan aktivitas itu semuanya bernilai ibadah untuk kebahagiaan akhirat. Jadi kamu sholat kenapa? Ya, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah ta'ala agar bahagia dan selamat di akhirat. Kamu sholat kenapa? Ya kan, kalau sholat kan dilihat nanti sama masyarakat, kan begitu. Biar jadi orang yang terkenal, biar jadi dianggap soleh oleh masyarakat. Nah, ini namanya kepengenannya dunia. Jangan dibalik. Kamu bekerja kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kami bekerja. Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum kalau kaum tersebut tidak merubahnya. Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan jangan melupakan kehidupan dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kau lupakan kehidupan dunia. Maka kami harus bekerja. Dan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pernah mencium tangan seorang yang bekerja keras, dihargai sedemikian rupa tingginya kalau dia bekerjanya adalah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mencukupi kebutuhan dirinya, tapi untuk kebahagiaan akhirat juga. Kalau kerja tapi dia nggak niat karena Allah, nggak bernilai ibadah. Dia tidak mulai dengan nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim, tidak bernilai ibadah. Itu kerjanya untuk dunia saja, kesenangan dunia. Nah, orang-orang baik itu, orang-orang soleh itu, mereka melakukan aktivitas apapun tujuannya adalah karena Allah, untuk kebahagiaan di akhirat, untuk keselamatan di akhirat. Kalau kita perbaiki terus-menerus kondisi kita yang melakukan amal-amal itu karena Allah untuk kebahagiaan akhirat, nggak usah khawatir. Urusan-urusan dunia Allah yang selesaikan semua. Kita sih nggak mampu menyelesaikan permasalahan kita sendiri, itu tidak mampu. Siapa yang mampu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan jadikan baginya jalan keluar dari segala macam permasalahan-permasalahannya, dan Allah akan berikan rizki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka dan diduga-duga. Ya, masalah seringkali nggak selesai, ada lagi, sulit mencari jalan keluarnya, buntu kayaknya jalannya, udah stres luar biasa. Nauzubillahimin. Ya. Kenapa begitu? Oh, ternyata gara-gara kita beramal, beraktivitas itu niatnya bukan karena Allah, bukan untuk kebahagiaan akhirat, sehingga tidak bernilai takwa. Sedangkan yang dijanjikan Allah mendapatkan jalan keluar terbaik dari permasalahannya adalah orang yang bertakwa.
Bertakwa itu menjalankan perintah Allah karena Allah, meninggalkan larangan Allah karena Allah. Jangan cuma menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah saja. Siap Mbak? Iya. Terima kasih Mbak. Karena banyak yang menjalankan perintah Allah bukan karena Allah. Banyak yang meninggalkan larangan Allah juga bukan karena Allah. Bu, masalah kita banyak enggak? Oh banyak sekali. Tuh jujur kan ya. Pengen permasalahannya diselesaikan oleh Allah. Kalau pengen masaknya pakai niat Bismillahirrahmanirrahim, niat beribadah, menjalankan perintah Allah, berperilaku baik, bersodakoh dengan tenaga, masak makanan, sodakoh buat suami, buat anak, buat keluarga, buat cucu. Betul? Lillahi. Jadi itu bernilai takwa. Semakin banyak nilai-nilai takwa dalam kehidupan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala semakin banyak menyelesaikan permasalahan-permasalahan kita. Amin ya Rabbal. Dan kita nggak perlu khawatir rizki. Rizki dari Allah itu sudah ditentukan. Pena sudah diangkat, kertas tulisannya udah kering, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya tuh udah apa? Rizki itu ya sudah segitunya dari Allah. Kalau kita pengen dapat tambahan rizki, bertakwa kepada Allah. Walaupun rizki yang sudah ditentukan itu segini selama hidup di dunia, tapi kalau bertakwa kepada Allah dengan cara menjalankan perintah Allah, berinfak, bersedekah, zakat, bisa nambah. Amin ya Rabbal. Nah inilah kenapa kita beramal, melakukan macam-macam itu harus bernilai takwa. Nggak usah pusing-pusing mikirin urusan dunia. Perbaiki saja hubungan kita dengan Allah. Perbaiki saja ketakwaan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah Allah selesaikan semua urusan dunia kita. Amin ya Rabbal alamin. Nah kita berada di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban ini bulan yang luar biasa. Allah Subhanahu wa ta'ala itu menjadikan rahmat 100 bagian. Ya. Allah jadikan rahmatnya Allah berapa bagian? 100 bagian. Yang 99 disimpan oleh Allah untuk nanti di negeri akhirat. Yang satu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Turunnya kapan? Bulan Sya'ban. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 56 mengenai perintah bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini perintah sholawat nih Allah turunkannya kapan? Bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban bulannya baginda Nabi Muhammad SAW. Orang yang bersolawat satu kali di bulan Sya'ban, Allah jadikan malaikat. Ini Allah udah siapin malaikat khusus di bulan Sya'ban. Satu malaikat yang kepalanya itu di bawah arasy-Nya Allah. Kakinya itu menghujam di bawah bumi lapis 7. Sayap sebelah kanannya kalau dibentangkan tertutup semua timur. Yang kirinya kalau dibentangkan tertutup semua arah barat. Kalau seorang itu bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban, malaikat itu akan menyemplungkan dirinya, nyebur dirinya di lautan cahaya yang ada di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ketika malaikat itu keluar, meneteslah tetesan-tetesan cahaya itu dari sekujur tubuh malaikat tadi. Setiap satu tetesan itu menjadi malaikat lagi yang beristighfar dan memohon rahmat kepada Allah untuk orang yang membaca salawat sampai hari kiamat itu datang. Masya Allah. Kita cuma sekali bersalawat di bulan Sya'ban. Tapi luar biasa itu pahalanya. Ya, artinya bagaimana? Untuk meningkatkan ketakwaan kemarin di bulan Rajab, untuk mencintai bulan Rajab, menghormati, mengagungkan bulan Rajab dengan cara bertakwa kepada Allah, mengangkat keimanan, kemudian menambah ketakwaan. Sama di bulan Sya'ban pun demikian. Kalau kita ingin mendapatkan keutamaan-keutamaan Sya'ban yang dikatakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika bersabda kepada para sahabatnya, "Wahai para sahabatku, tahukah engkau kenapa bulan ini dinamakan bulan Sya'ban?" Kemudian para sahabat itu bertanya, "Allah wa rasuluhu a'lam." Ya, hanya Allah saja dan Rasulnya yang tahu. Kemudian apa jawaban baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Yatasya'abu fihi khairun katsir. Karena pada bulan ini dilipat gandakan kebaikan yang sangat banyak. Nah, kalau kita beribadah meningkatkan ketakwaan kepada Allah di bulan ini, oh luar biasa. Dilipat gandakannya itu tanpa diketahui oleh manusia. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Kalau kita lipat ganda pahala tuh biasanya tahu. Kita baca Al-Quran, baca Alif Lam Mim, dinya celek Alif 10 pahalanya. Tahu nggak tuh berarti? Tahu. Lam 10 pahalanya, Mim 10 pahalanya. Kita baca Alif Lam Mim di Makkah Al-Mukarramah, di Masjidil Haram, di depan Ka'bah. Alif Lam Mim, alif 10 dikali keutamaan Masjidil Haram 100.000 jadi 1 juta. Alif doang. Lam 1 juta, Mim 1 juta. Dia baca Al-Quran Alif Lam Mim saja dapat 3 juta kebaikan dari Allah. Halo, ini kita tahu berarti diketahui lipat ganda pahalanya. Nah, bulan ini dinamakan Sya'ban, dilipat gandakan pahala itu oleh Allah tanpa diketahui oleh makhluk Allah berapa banyak lipat ganda pahalanya. Tuh, bisa jadi kita baca Alif Lam Mim triliunan, miliaran. Makanya jangan males baca Quran. Udah minta maaf sama Quran belum? Hari ini belum dibaca. Tuh, belum minta maaf sama Quran juga. Ya, belum lah, orang bentar lagi baru mau baca. Bacanya di sini doang seminggu sekali berarti ya. Bu? Enggak, ibu-ibu mah enggak, ya. Ibu-ibu mah di rumah juga baca. Oh gitu. Insya Allah baca ya. Nah, inilah kalau kita ingin mendapatkan semua jalan keluar terbaik dari Allah Subhanahu wa taala untuk urusan dunia kita, udah yang bener aja ibadahnya, niatnya diperbaiki, yang bernilai takwa di hadapan Allah, karena Allah urusan dunia beres semua, insya Allah, nggak usah takut. Yang kedua, ciri orang soleh, orang baik itu apa? Wa man aslaha fima bainahu wa bainallah. Barang siapa yang memperbaiki hubungannya antara dirinya dengan Allah, maka Allah perbaiki hubungannya dengan sesama makhluk Allah, dengan sesama manusia. Ini orang setiap kali lewat situ cemberut aja ngelihat kita. Iya enggak? Kita lewat dicemberutin, kita lewat dilepehin. La ilaha illallah. Bukan cuma dicemberutin, dilepehin lewat depan rumahnya. Ya, dia membicarakan keburukan kita terus, kitanya difitnah terus, kitanya diadu domba terus.
Ini orang padahal kita sudah berbuat baik kayaknya. Nggak usah bingung, nggak usah repot, perbaiki saja hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Ihfazillaha yahfazka." Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Ya. Kita jaga hubungan baik kita dengan Allah, kita banyak mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul kita menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah karena Allah, maka Allah perbaiki hubungan kita. Allah jaga hubungan kita dengan manusia yang lainnya. Ya, coba contoh aja. Untuk menghilangkan ghibah adalah dengan apa? Mau bangun dari duduk baca doa, mau duduk baca doa, mau berbaring baca doa. Apa doanya? Biar hilang ghibahnya. Tuh, alhamdulillah masih hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Baca. Wa sallallahu wa ala. Tuh, kalau udah nggak ada yang ghibah dan menghibahi, baik nggak hubungan? Baik. Artinya orang lain tidak berpikiran buruk, berprasangka tidak baik kepada kita. Kita pun tidak berprasangka buruk terhadap orang lain karena dicabut penyakit ghibahnya oleh Allah. Bacaannya cuma basmalah dan solawat. Hadisnya betul-betul mutawatir. Dalam kitab-kitab hadis disebutkan Mukhtarul Hadis, hadis Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, ada semua. Di kitab-kitab yang mengandung hadis, ya, Mukhtarul Hadis, Lubabul Hadis dan yang lainnya disebutin. Cuma apa? Cuma membaca Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam, itu dihapus ghibahnya oleh Allah. Kalau orang tidak membicarakan keburukan kepada kita, berarti orang itu mikirnya baik-baik kepada kita. Kalau orang itu berpikiran baik kepada kita, berprasangka baik terhadap kita, berarti hubungan dia dengan kita baik. Sama kita juga begitu. Kita nggak pernah berprasangka buruk terhadap orang lain, kita menganggap orang lain itu selalu baik. Artinya kita baik hubungannya dengan orang lain. Aduh pusing, kenapa punya saudara begini, saudara begitu, ya ribut masalah ini, ribut masalah itu. Nggak usah pusing, perbaiki saja hubungan kamu dengan Allah. Allah akan perbaiki hubunganmu dengan sesama manusia, insya. Itu ciri orang baik yang kedua. Ciri orang baik yang ketiga, ciri orang soleh yang ketiga. Waman aslaha sariratuhu, dan barang siapa yang memperbaiki hatinya, maka Allah perbaiki lahiriahnya. Maksudnya bagaimana? Lahiriahnya sering kali bermaksiat kepada Allah. Na'udzubillahi min. Lahiriahnya kalau dilihat nggak enak sama orang lain. Melihat dia, nggak enak banget, mual muntah. Na'udzubillahi min. Masa ngelihat orang nggak enak, kesel aja bawaannya, betul nggak? Oh enggak. Ya. Ada lihat yang ini, judes. Lihat yang itu, cemberut baik. Yang ini, aduh tukang ngomongin orang. Ya. Kenapa yang kelihatan sama orang-orang itu keburukan-keburukannya? Karena hatinya buruk. Kalau hatinya baik, lihat semua orang tuh baik. Paham enggak? Kenapa ngelihat ini tidak benar, lihat itu salah, lihat ini kayaknya wah nggak enak banget. Kenapa? Karena hatinya. Semua yang nampak pada lahiriah, semua yang keluar dari lahiriah itu cerminan hati. Ada orang ngomongnya sering kali merendahkan orang lain, sering kali berkata jorok, berkata tidak baik kepada orang lain. Berarti hatinya begitu. Paham ya? Na'udzubillahi min. Tapi orang kelihatannya ngelihat dia kok enak ya, adem rasanya hati. Melihat dirinya kok pengennya berangkat umroh aja. Ngelihat dia kok pengennya ngelihatnya
pengen berzikir kepada Allah saja, melihat dirinya kok bertambah cinta kepada Allah dan Rasulullah. Kenapa bisa begitu? Karena hatinya baik, benar, indah di hadapan Allah. Maka ada doa yang waktu kapan pengajian kita itu ada doa dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam agar Allah menjadikan hati kita ini baik di hadapan Allah. Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati salihatan. Barakallah. Pinter. Ya Allah, jadikanlah hatiku ini, Allahumma ja'al sarirati, ya Allah jadikanlah hatiku ini khairan min alaniyati, lebih baik daripada lahiriahku ya Allah. Waj'al alaniyati, dan jadikanlah lahiriahku ini salihatan, selalu beramal minta agar hati itu lebih baik dari lahiriah, dan minta kepada Allah agar lahiriah itu selalu beramal soleh di hadapan Allah. Minta. Kita juga diajarkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap tahiyat akhir sebelum salam baca ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, tsabbit qalbi ala ta'atik. Boleh ya? Kenapa kita minta begitu? Minta biar hatinya ditetapkan pada agama Allah, hatinya di dalam ketakwaan kepada Allah. Kalau baik hatinya, lahiriahnya baik, insya Allah. Bu, pengen gak ketika lahiriah kita ini menyebabkan orang lain mengingat Allah? Baru lihat kita doang dia ingat Allah. Baru lihat kita saja orang itu bertambah cintanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pengen enggak? Kalau pengen, perbaiki hatinya. Belum juga ngomong, Bu, ngelihat ibu adem rasanya. Kayaknya tuh tadi punya banyak masalah, ngelihat wajah ibu tuh, ya Allah, jadi kayaknya hilang tuh masalahnya, senang ini hati. Betul? Baru melihat sosoknya saja. Tapi jangan kebalikan. Iya, yang lagi senang hatinya ngelihat kita jadi mumet pikirannya, jadi pusing dia. Nauzubillahi min. Tuh. Ada orang yang ketika kami berjumpa dengannya, dia selalu berkata, Pak Ustadz, saya kalau ngelihat Pak Ustadz selalu ketakutan. Loh, kok ketakutan? Kenapa ketakutan? Ingat pelajaran-pelajaran katanya. Ya. Jadi kalau ngelihat Pak Ustadz saya takut. Kenapa? Karena saya ingat pelajaran yang udah disampaikan. Karena setiap minggu itu subuh-subuh kan ngaji bareng. Dia selalu ngajinya tuh ngumpet. Kenapa emang? Pak Ustadz saya takut kalau ngelihat Pak Ustadz. Kenapa emangnya takut? Ingat pelajaran-pelajaran dan bagaimana kondisi saya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini bulan Sya'ban, bulan memperbaiki hati. Rajab lil istighfari minadz-dzunub, istighfar untuk dosa-dosa, ya. Untuk apa? Untuk jawarih, untuk anggota tubuh kita. Sya'ban lil istighfaril qulub, untuk memohon ampun kepada Allah terhadap dosa-dosa hati kita. Litathhiril qulub, Sya'ban itu untuk membersihkan, mensucikan hati, persiapan menuju Ramadan. Kalau lahiriahnya di bulan Rajab dia sudah dibersihkan, disucikan di bulan Rajab dengan istighfar Rajab dan sebagainya. Di bulan Sya'ban dirinya mensucikan hatinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka siap berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Nah, inilah doa yang salah satunya terkandung di dalam doa yang sering kali kita baca. Ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna
وبلغنا رمضان lagi Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Semoga di bulan Sya'ban ini Allah membersihkan, mensucikan hati kita semua, dan semua hati umat baginda Nabi Muhammad SAW dibersihkan, disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dapat berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Semoga Allah muliakan kita dapat berjumpa dengan baginda Rasul SAW, ziarah ke Makkah, ke Madinah. Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan ketakwaan, keimanan yang kuat kepada kita semua. Allah husnul khotimahkan kita semua dan semua umat baginda Rasul SAW, dan semoga anak keturunan kita salih dan salihah semua. Allah jaga anak-anak turunan kita semua dari fitnah-fitnah, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan anak keturunan kita orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Semoga bermanfaat, semoga Allah berikan taufik sehingga kita dapat melaksanakan ilmu yang kita pelajari pada hari ini. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.